Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai lembaga keuangan syariah. Kelompok 1 terdiri dari Rajali Adesya Putra Hasibuan dan Indah Yulianti. Selamat mendengarkan dan membaca teman-teman. Lembaga keuangan syariah adalah suatu badan atau perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, baik menghimpun maupun menyalurkan dana kepada masyarakat yang dalam operasionalnya menggunakan prinsip syariat Islam serta unsur legalitas dari Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga keuangan. Lembaga keuangan syariah harus selalu berada dalam koridor syariah yang berdasarkan pada prinsip Islam, yaitu seperti keadilan, kemitraan, transparansi, serta universal. Tujuan berdirinya lembaga keuangan syariah tidak lain adalah untuk mempromosikan dan menerapkan prinsip Islam dalam bermuamalah, terutama dalam lembaga keuangan bank maupun non-bank yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas taraf kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Untuk fungsi lembaga keuangan syariah sendiri, yaitu harus selalu berdasarkan pada prinsip syariah, baik dari segi aspek penyedia finansial, sistem perbankan, sistem finansial, serta sistem moneter. Adapun peran lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua, yaitu pertama, peran lembaga keuangan dalam proses intermediasi, di mana lembaga keuangan memiliki peran yang sangat strategis dalam proses intermediasi. Yang kedua yaitu peran lembaga keuangan dalam sistem keuangan. Lembaga keuangan juga memiliki peran dalam sistem keuangan, baik menghimpun maupun menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat. Konsep dasar lembaga keuangan syariah. Yang pertama, konsep uang. Uang di lembaga keuangan syariah harus untuk mensejahterakan semuanya, tidak boleh dimonopoli, dan lembaga keuangan syariah harus mensejahterakan ekonomi negara, serta harus berpegang teguh pada syariat Islam, dan menjadi intermediasi dalam keuangan, dan menyediakan jasa-jasa keuangan, diawasi oleh DPS, diberi fatwa oleh DSN MUI, dan ditengahi oleh BASN, dan dibina oleh Bank Indonesia. Seperti itulah lembaga keuangan syariah. Klasifikasi lembaga keuangan syariah. Yang pertama adalah depositori, di mana lembaga keuangan ini melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana langsung dari masyarakat dalam bentuk deposit, tabungan berjangka, hingga fasilitas transfer dan clearing. Sedangkan non-depositori adalah lembaga keuangan syariah yang menghimpun secara tidak langsung, contohnya perusahaan efek, asuransi, multifinance company, dan pegadaian. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor penyebab meningkatnya peran lembaga keuangan syariah. Yang pertama adalah karena naiknya pendapatan masyarakat. Yang kedua karena perkembangan industri dan teknologi. Yang ketiga dikarenakan denominasi instrumen keuangan, di mana karena ini masyarakat dapat menjangkau instrumen keuangan yang lebih besar. Kemudian karena adanya skala ekonomi dan produk jasa-jasa yang luas dan jasa-jasa likuiditas yang banyak, serta keuntungan jangka panjang dan risiko yang diberikan lebih kecil. Kemudian adalah mengenai metode transfer dana dalam sistem keuangan syariah. Yang pertama adalah pembiayaan langsung, di mana metode ini adalah metode paling sederhana karena tanpa pihak ketiga. Yang kedua adalah pembiayaan semi langsung, di mana ini membutuhkan peran ketiga seperti pedagang efek atau kita kenal dengan sekuritas. Dan yang terakhir adalah pembiayaan tidak langsung, di mana membutuhkan lembaga keuangan syariah sebagai perantaranya, contohnya bank dan lain-lain. Selain metode transfer dana, ternyata ada juga loh intermediasi keuangan syariah. Metode ini berguna untuk mempermudah lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dan menghimpun dana. Apa aja sih? Yang pertama adalah intermediasi denominasi, yang kedua adalah intermediasi risiko, dan yang ketiga adalah intermediasi jatuh tempo, dan yang keempat adalah intermediasi informasi, dan yang terakhir itu adalah intermediasi mata uang, di mana ini mempermudah perbankan syariah untuk menghimpun dan menyalurkan dana. Di lembaga keuangan syariah harus berdasarkan prinsip Islam. Masalah-masalah yang sering terjadi itu apabila dalam sebuah transaksi mengandung zat yang diharamkan. Contohnya seperti minuman keras, narkoba, dan lain sebagainya. Kemudian apabila transaksi tersebut melanggar prinsip saling ridho, contohnya transaksi penipuan, rekayasa supply, dan rekayasa demand. Kemudian dalam suatu transaksi tidak boleh melanggar prinsip saling zolim, contohnya mengandung jenis riba, maisir, riswa, dan tidak sah akadnya. Lembaga keuangan syariah juga sama dengan lembaga keuangan lainnya di Indonesia.
harus peduli terhadap permasalahan ekonomi di Indonesia. Yang biasanya permasalahan ekonominya apa aja sih? Yang pertama ada pengangguran, kemudian ekonomi biaya tinggi, di mana harga produksi sangat mahal sehingga harga jual harus mahal. Kemudian ada regulasi ekonomi dan kelangkaan bahan produk dan kesyariahan yang harus dipenuhi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.